selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita live aja tentang menambang aset digital di era digitalisasi ini. Purwakarta hadir, mantap Purwakarta. Ribuan grup jual beli menanti solusi cerdas. Siap, Cirebon hadir bos. Asik-asik jos. Nah, jadi kawan-kawan ya Bapak Ibu yang belum di like apa belum mengikuti Facebooknya Kona kami, silakan di follow, diikuti Facebook ini supaya apa? Supaya nanti Anda bisa mendapatkan informasi atau update-update mengenai Kona kami Digital Indonesia. Jangan sampai Anda ketinggalan informasinya. Jadilah orang yang cepat mendapatkan info. Kenapa? Karena kalau kita menanggapi perubahan itu cepat, informasi cepat kita dapat, maka kita bisa lebih dahulu daripada orang lain ya. Sama seperti degree, kalau bisa ya Anda menjadi orang yang dapat infonya pertama kali. Cikarang absen, mantap. Pak Tata. Pak Tata apa kabar Pak Tata? Kapan ke Palembang lagi Pak? Nah, jadi ya saya mau jelaskan dulu sedikit tentang aset digital. Jadi saya mau buka paradigmanya dulu. Mungkin ada yang masih awam tentang apa itu Gunawan Pekanbaru hadir bos Pak Gunawan. Mantap Pak Gunawan. Selamat bergabung di Kona Kami Digital Indonesia. Siapkan acara di Pekanbaru ya. Nanti kita terbang ke Pekanbaru, kita bikin acara. Pekanbaru masih sedikit sekali ya. Jadi kesempatan besar untuk kawan-kawan yang mau mengembangkan di suatu tempat atau di suatu kota yang masih sedikit orang-orangnya. Anda bisa menjadi bukti. Ya, jadi menjadi bukti itu enak. Diomongin orang, diceritain orang, ya kan. Jadi artisnya lah istilah kata. Karawang jos, mantap ini. Ini apa tokenya, sultannya, cukongnya daripada CKM Karawang. Jadi malam ini kawan-kawan selamat menonton, menyaksikan bagi Anda yang baru pertama kali menonton atau menyaksikan tentang apa itu Kona Kami Digital Indonesia, apa itu Degree Crypto Token. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu Degree Crypto Token. Jadi Degree Crypto Token ini adalah aset digital atau cryptocurrency ya bahasanya. Kalau kata orang itu bahasanya adalah cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini adalah suatu, kalau di Indonesia saat ini cryptocurrency itu dianggap sebagai komoditi, betul ya, dianggap sebagai komoditi. Jadi kripto itu hanyalah angka-angka yang dibuat di dalam internet menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain itu apa? Blockchain itu adalah teknologi di dalam internet yang mempunyai karakter dan ciri-ciri. Contoh, blockchain itu salah satunya adalah tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah seketika sudah dibuat. Terus dia juga transparan. Terus blockchain juga tidak membutuhkan admin, artinya dia bekerja sendirinya. Dia bekerja secara sendiri. Contoh misal terjadi transaksi antara A dengan si B, katakanlah mengirimkan sesuatu dari A ke B. Maka dari A ke B tadi transaksinya itu bisa kita lihat. Anda di Surabaya, Anda di Surabaya, yang Anda kirim di Jakarta, sedangkan saya dari Palembang, saya bisa melihat transaksi Anda di Surabaya dan di Jakarta tadi. Nah, saya bisa melihat, itulah yang dinamakan blockchain. Nah, blockchain itu juga tidak bisa dirubah, jadi seketika sudah dibuat juga tidak bisa dirubah. Nah, teknologi blockchain tadi dipakailah untuk membuat cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu gamblangnya gini. Jadi angka-angka yang dibuat di dalam internet, tapi dia punya nilai, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Dulu 2008, 2009 muncullah cryptocurrency pertama di dunia namanya Bitcoin. Jadi Bitcoin ini
dia muncul di dunia ini hanya dari white paper, hanya dari kertas bertuliskan tujuan dia kenapa dibuat Bitcoin itu, dan tidak tahu siapa orang yang membuatnya sampai saat ini. Jadi itu yang namanya Bitcoin. Nah, jumlah Bitcoin ada 21 Bitcoin. Jadi ada 20 sorry bukan 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Nah, karena dia menggunakan teknologi blockchain, maka Bitcoin tadi tidak bisa ditambah jumlahnya, hanya bisa berkurang saja. Jadi ada 21 juta Bitcoin yang diperebutkan di dunia ini sampai dengan detik ini. Siapa yang membuatnya? Mereka menamakan dirinya Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang tidak diketahui siapa orangnya Satoshi Nakamoto itu, dan tidak diketahui di mana keberadaannya sampai saat ini. Tetapi Bitcoin ini sekarang hadir di seluruh pelosok di dunia. Ada internet pasti ada Bitcoin. Bahkan Bitcoin juga ada mesin tambangnya, ada alat tambangnya. Nah, Bitcoin ini teknologinya bisa ditambang. Artinya ditambang ini artinya seperti ini. Jumlah 21 juta, ada beberapa yang dijual di marketplace atau di bursanya, ada beberapa yang bisa ditambang. Nah, kalau tidak salah Bitcoin hari ini bisa ditambang 6, berapa? 6,25 ya per 10 menit. Nanti per 4 tahun dia berkurang lagi. Per 4 tahun lagi dia berkurang lagi. Per 4 tahun dia berkurang lagi 50% yang bisa ditambang. Artinya jumlah 21 juta Bitcoin ini akan habis itu di atas 50 tahun lagi. Ya, konon kabarnya di atas 100 tahun lagi. Itu Bitcoin. Nah, Bitcoin pun sekarang sudah menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Jadi di dunia sekarang ini banyak sekali orang yang mau beli, mau jual atau memperebutkan Bitcoin ini, baik mereka membeli sendiri di bursa atau mereka melakukan yang namanya penambangan. Jadi Bitcoin ini bisa ditambang. Kalau Anda misalkan mau membeli Bitcoin, Anda silakan beli di exchangernya atau di bursanya atau di marketplace-nya. Kalau misalkan Anda mau menambang, Anda silakan menambangnya, Anda beli alatnya namanya miner. Nah, miner ini dia pakai perangkat keras. Harus ada mesinnya, harus dicolok ke komputer, harus punya AC-nya. Kenapa dia tidak boleh panas atau AC atau kipas angin? Harus juga punya punya tempatnya, punya raknya, dan punya orang yang mengoperasikan dan menjaganya 24 jam. Nanti Anda akan dapat nih beberapa Bitcoin. Nanti itu muncul. Jadi kalau Bitcoin itu bisa ditambang, keluarnya per 10 menit, nanti Anda bisa tambang Bitcoin. Tetapi untuk punya Bitcoin memang hari ini agak susah. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang yang sekarang ini melarang untuk penambangan Bitcoin. Kenapa? Banyak orang yang menambang Bitcoin itu secara ilegal. Mereka contoh gini, teman saya ada yang menambang Bitcoin itu listriknya saja itu 1 bulan 1 miliar loh, hanya listriknya saja. Artinya harus punya pembangkit listrik. Nah, kalau di daerah Cina sana, di Cina lautan sana, banyak orang-orang yang menggunakan listriknya secara ilegal. Kenapa? Banyak mining Bitcoin itu ditutup karena apa? Karena memang mereka menggunakan listriknya, mengambil listrik secara ilegal ya. Jadi kalau kawan-kawan memang mau menambang Bitcoin, menambanglah secara legal. Aset digital itu sekarang penting loh. Contoh katakanlah waktu saya pertama kali mengenal Bitcoin 2015-2016 Bapak Ibu ya, harganya pada waktu itu lebih kurang 3 juta per satu Bitcoin. Meskipun di 2009, 2010, 2008, 2009 yang nggak sampai 1.000 perak harganya. Tapi ketika saya kenal waktu itu harganya 2-3 juta, 1,5-3 juta pada waktu itu. Hanya saja pada waktu itu saya tidak percaya. Saya pikir waktu itu ini adalah sama kayak poin-poin saldo yang diperjualbelikan ya kan, sama kayak poin-poin saldo yang diperjualbelikan. Kita setor uang, kita simpen poin-poin saldo bernama Bitcoin itu, nanti uang kita hilang, bisa naik, bisa juga turun, bahkan bisa hilang. Itu pikiran saya pada waktu itu. Nah, tetapi seperjalanan saya banyak ketemu orang-orang yang menyimpan Bitcoin dalam jumlah banyak. Saya pernah ketemu orang yang simpan Bitcoin itu 100, ada yang 200. Pernah pada waktu itu saya ketemu orang yang
1000-an Bitcoinnya dia simpen, tapi dia simpennya bukan di dalam marketplace, dia simpen di dalam seperti flash disk, dia simpen di dalam cold wallet ya, kayak hard disk gitu. Nah, saya belajar lagi, perkembangan zaman berbeda, zaman berubah Bapak Ibu, akhirnya banyak orang-orang kaya baru dari yang namanya aset digital ini seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ya. Yang lagi happening sekarang nih Dogecoin, betul ya. Karena dipompa sama Elon Musk, salah satu orang-orang terkaya di dunia yang punya Tesla. Beliau mempromosikan Dogecoin. Bahkan beliau waktu itu juga beberapa bulan lalu di akun Twitternya bahwa Elon Musk menerima pembayaran pembelian Tesla, mobil Tesla bisa menggunakan paymentnya memakai Bitcoin. Wah, harganya naik tuh ya. Harga Dogecoin di bawah 100 rupiah akhirnya bisa menjadi 10.000. Artinya kenaikannya 100 kali lipat dalam tempo hanya 1 bulan. Nah, bayangkan kalau Anda hari ini punya uang 100 juta, Anda bisa menjadi 100 juta. Uang 10 juta Anda bisa jadi 1 miliar hanya dalam tempo 1 bulan. Tapi hari ini harganya turun lagi jadi 4.000, jadi 3.000. Nah, naik dan turunnya itu dalam apa yang menyebabkan harga aset digital itu naik dan turun Bapak Ibu? Pertanyaannya apakah ada yang kontrol? Apakah ada yang mengendalikan? Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus dicermati, harus dipelajari Bapak Ibu ya secara seksama. Jadi aset digital itu seperti contohlah emas. Jadi emas kalau di bumi kita ini kan terbatas jumlahnya. Semakin kita cangkul, semakin kita gali, semakin kita tambang, semakin banyak orang yang menguasai emas tersebut. Artinya kepemilikan emas di orang yang memonopoli tadi, mereka yang akan mempermainkan harga. Sama seperti aset digital ini Bapak Ibu. Siapa yang punya banyak, dia yang mempermainkan harga. Ya, istilahnya paus-paus lah ya. Ada paus-paus, ada pemegang-pemegang Bitcoin dalam jumlah yang banyak. Mereka biasa disebut paus. Nah, kalau misalkan mereka yang biasanya mereka yang bikin isu, Pak. Naik turun itu biasanya karena isu. Contoh katakanlah, di negara A Bitcoin diilegalkan, tuh harganya merosot, tuh turun. Padahal siapa yang bikin isu ya mereka itu, dan mereka yang akan beli dan mereka akan menaikkan harganya. Ya, hukumnya supply demand Bapak Ibu ya. Semakin permintaannya tinggi, jumlah permintaan tinggi, jumlah yang tersedia sedikit, maka harganya akan naik. Dan kebalikannya, semakin banyak yang menjual atau permintaannya sedikit, barang tadi banyak Bapak Ibu, harganya akan turun. Jadi seperti itulah kira-kira aset digital. Sama seperti ini kayak batu cincin ya kan, semakin langka maka dia akan semakin mahal asalkan permintaannya banyak. Siapa yang penguasa yang bisa membuat harga batu cincin ini? Ya orang-orang yang memonopoli yang punya batu cincin ini banyak. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tentang Bitcoin. Jadi Bitcoin itu putaran uangnya atau kapitalnya, sirkulasi kapitalnya itu bahkan sekarang ini mengalahkan kapitalisasi daripada Apple Bapak Ibu. Ya, Anda bayangkan sekelas Apple itu bagaimana besarnya. Sekarang sirkulasinya itu kalah dengan peredaran Bitcoin hari ini. Dan Apple sudah dibangun 10 tahun lalu lebih. Dan Bitcoin hanya beberapa tahun ini itu bisa mengalahkan sirkulasi daripada Apple itu, ya. Jadi itu tentang Bitcoin. Nah, banyak kripto di dunia, ada lebih dari 5.000 cryptocurrency di dunia. Anda bisa cek di Coin Market Capital atau di CoinGecko atau di Coin Paprika. Anda bisa cek di sana, banyak sekali deretan koin atau token ya, atau cryptocurrency atau aset digital kalau di Indonesia yang beredar di dunia ini. Nah, tinggal Anda memilah, cari yang memang berkriteria seperti yang Anda inginkan. Ini kalau saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya disclaimer bahwa saya tidak merekomendasikan Anda, saya tidak menyarankan Anda, saya bukan penasihat keuangan Anda, saya bukan perencana keuangan Anda, tapi saya hanya share saja, tidak harus diikuti apa yang saya bicarakan pada malam ini. Tapi
saya hanya share ilmunya yang saya dapat, saya bagikan kepada Anda. Jadi Anda kalau mau memilih koin atau token Bapak Ibu ya, atau kripto, pilihlah yang punya pondasi yang kuat. Satu atau apa ya bahasanya, fundamental. Jadi fundamental itu banyak. Yang pertama kita lihat dulu siapa yang punyanya, orang yang atau tim di belakangnya siapa. Kayak Bitcoin memang kita tidak tahu siapa kreator kreator di belakang Bitcoin, kita tidak tahu. Tetapi token atau koin yang bermunculan pada saat ini biasanya kita bisa cek tim-timnya atau kreator ataupun orang-orang yang berada di balik layarnya. Kita bisa cek. Ada white papernya, ada roadmapnya, Anda bisa cek. Biasanya mereka kalau kripto ini biasanya Bapak Ibu Anda silakan buka Twitter ya. Kalau di Twitter Anda mau cek semuanya itu di Twitter biasanya lengkap. Bukan Facebook. Ya, karena kita lokal saja Indonesia, ramenya di Facebook. Tapi kalau memang penggiat-penggiat kripto di dunia, mereka aktifnya itu di Twitter. Ya, tidak ada mereka di Facebook, itu nggak ada. Mereka di Twitter atau tidak, mereka di Telegram. Nah, itu untuk di cryptocurrency dunia. Jadi update seputar cryptocurrency Anda bisa ceknya di Twitter. Kalau di Facebook Anda ketemunya arisan berantai, arisan online, jual beli mobil Bapak Ibu ya. Orang curhat ya, kalimat motivasi itu kalau di Facebook. Anda silakan cek nanti, buka-buka di Twitter, dan saran saya Anda pelajarin. Anda buka Twitter, Anda pelajarin, Anda searching. Apalagi hari ini Anda yang menggeluti dunia cryptocurrency, Anda wajib belajar. Satu hari tuh 1 sampai 2 jam Anda harus tonton YouTube, Anda ngulik di Twitter, Anda cari Anda cari semuanya tentang apa itu kripto, mekanismenya, kenapa dia bisa naik, kenapa bisa turun, untungnya apa, resikonya apa, ya kan, ruginya di mana, sampai Anda nanti mempelajari pengembangannya seperti apa Bapak Ibu ya, utility-nya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Jadi banyak hal yang bukan hanya bicara untung. Nah, yang kadang-kadang di Indonesia ini kebalik. Masuk kripto karena iming-iming untung persen-persenan ya. Ikut kripto nih, nanti ini koin A, koin B, koin C, nanti Anda bisa dapat 1%, 2%, 3%, Anda bisa untung 10%. Nah, itu kebanyakan janji manis Bapak Ibu ya. Nah, kripto ini sebenarnya teknologi, yang dijual ini adalah teknologi. Karena kripto ini mempunyai nilai, maka dijadikan bisnis. Dia punya selisih keuntungan di dalam nilai tersebut, makanya bisa mendapatkan keuntungan. Ya, jadi seperti itu. Karena kenaikan nilainya. Nah, karena Bitcoin tadi adalah hak paten dan mereknya orang luar negeri Bapak Ibu. Akhirnya keluarlah inisiatif dari seorang yang sangat luar biasa, dari 3 anak muda Indonesia, satu dari Palembang bernama Bapak Dobi Lega Putra, yang kedua dari Bengkulu namanya Bapak Tanza Furlong, dan yang ketiga dari Bekasi namanya Bapak Cuncun Wahyudi. Nah, 3 orang ini Bapak Ibu, mereka mendevelop suatu aset digital karya anak bangsa yang memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan Bapak Ibu. Dengan nantinya mereka mendevelop suatu project ini, itu bukan karena tidak diniatkan, bukan. Karena memang project ini Bapak Ibu ini akan dibuat mendobrak pasar dunia. Jadi suatu hal yang besar itu memang berasal dari ide-ide yang besar daripada orang-orang brilian. Nah, mereka bertiga ini sudah terkenal Bapak Ibu ya, sepak terjang, kapasitas, kapabilitasnya, integritasnya. Mereka bertiga ini sudah sangat terkenal, khususnya di bidang network marketing dan cryptocurrency. Jadi mereka juga adalah guru kami untuk kami belajar dan menggodok ilmu tentang apa itu aset digital, bagaimana jalannya, seperti apa, ini seperti apa, begini, algoritmanya bagaimana. Nah, kami pun belajarnya dari mereka ini Bapak Ibu, yang memang mereka bertiga ini punya visi yang sangat besar. Jadi mereka mencetuskan, mereka menginisiasi untuk membuat yang namanya Degree Crypto Token. Maka 1,5 tahun yang lalu, di bulan Maret 2020, lahirlah yang namanya Degree Crypto Token. Dengan menganut metode sama seperti Bitcoin,
Mencontoh juga dengan Ethereum dan mencontoh juga metode yang diterapkan sama Binance Coin atau BNB. Jadi tiga yang dicontoh tadi diterapkan di dalam yang namanya Degree Crypto Token. Makanya Bapak Ibu ya kawan-kawan, 1 tahun setengah yang lalu Degree Crypto Token itu pre-sale-nya harganya itu 130.000, 126 sampai 130.000 dengan rate dolar $9 pada waktu itu buka 1 tahun setengah yang lalu. Hari ini Pak, Degree Crypto Token di Digital Exchange, di Just Web $300, di Digital Exchange 4 jutaan rupiah. Ya naik turun 4.100.000, 4.200.000, 3,8, 3,9, naik lagi 4,2, turun lagi 4 juta, naik lagi 3,6 ya. 4 juta, 4,6 sampai kemarin tertingginya pernah 5,3 juta kalau nggak salah. Ya itu artinya perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, kenaikan harga ini Bapak Ibu ini tidak terlepas daripada peran holder atau peran daripada kawan-kawan yang percaya tentang Degree Crypto Token ini. Kenapa tidak ada yang dijual lagi dulu daripada cryptocurrency? Cryptocurrency ini hanya kepercayaan saja, ya, hanya kepercayaan. Kenapa Bitcoin harganya sekarang bisa 700 juta? Ya. Orang percaya. Cuman itu aja. Orang percaya. Nah, kepercayaan inilah yang dibuat atau yang dikerjakan oleh Degree Crypto Token. Kalau Anda percaya, Anda memang menganggap Degree Crypto Token ini sebagai aset digital, Anda silakan pegang, Anda silakan simpan, Pak. Jangan dijual dulu. Kalau hari ini Anda punya, minggu depan Anda jual, artinya Anda belum percaya dengan suatu yang namanya aset digital. Aset digital itu Pak, namanya aset itu disimpan dalam jangka panjang. Ya minimal 2-3 tahun itu baru aset digital. Hari ini pun saya menyesal Pak. Kenapa? Karena saya tidak menyimpan Bitcoin dari 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu saya beli 10 Bitcoin, hari ini saya simpan 10 Bitcoin saya Pak. 5 tahun baru saya jual. Saya akan mendapatkan keuntungan itu hari ini kalau dia 700 juta artinya saya dapat 10, saya jual dengan harga 7 miliar totalnya Bapak Ibu. Nah, itu baru saya jual. Setelah saya jual Bitcoin saya, seandainya saya simpan pada waktu itu, saya belikan tanah, saya bikinkan usaha, saya beli kebun, saya bangun kos-kosan, saya bangun kontrakan. Saya membangun sesuatu yang sifatnya bukan liabilitas. Saya membangun sesuatu yang bisa menghasilkan lagi. Nah, inilah yang namanya money management, ya. Kalau Anda masuk ke dalam dunia aset digital ini Bapak Ibu, saran saya money management Anda atau manajemen keuangan Anda itu harus kuat Bapak Ibu ya. Itu harus kuat. Kenapa? Kalau Anda tidak kuat dengan manajemen keuangan, Anda hari ini punya berapapun Degree Crypto Token, Anda hari ini punya berapapun Bitcoin Bapak Ibu, semuanya pun akan habis. Karena Anda tidak punya money management ya. Sampun kalaupun Anda hari ini membeli saham, Anda melakukan perdagangan di forex, di falas ya. Anda mau saham apa? Saham, obligasi, entah campuran, entah reksadana pun itu sama saja kalau Anda tidak punya money management yang baik. Nah, kita Bapak Ibu akan diajarkan tentang money management di dalam ini. Dari mana kita akan diajarkan? Dari perusahaan yang namanya Konakami Digital Indonesia. Nah, jadi Konakami Digital Indonesia ini Bapak Ibu perusahaan yang dibuat yang pertama visinya untuk mencerdaskan. Mencerdaskan dulu yang pertama, baru mensejahterakan. Mencerdaskan dan mensejahterakan. Dari mana mensejahterakannya? Jadi Konakami Digital Indonesia ini juga menjual mesin tambang atau miner untuk menambang Degree Crypto Token. Nah, jadi kalau Anda mau menambang Bitcoin itu hanya Anda perlu hardware-nya, Anda perlu perangkat kerasnya. Kalau Anda mau menambang Degree Crypto Token, Anda hanya perlu beli minernya bentuknya software. Jadi bentuknya software cuman handphone saja. Cuman handphone. Anda banyak orang yang takut. Banyak orang yang tidak mau menambang. Kenapa? Karena pikirannya masih ini seperti trading harus dipantau terus 24 jam. Tidak, Pak ya. Tidak. Anda cukup modal sekali, terus Anda tinggalkan saja. Anda cek 1 bulan sekali Anda jual. Anda cek 8 hari sekali baru Anda jual. Tidak usah tiap hari. Minimal 8 hari Anda cek, nanti Anda bisa jual langsung ya. 8 hari jadikan rupiah, 8 hari jadikan rupiah, 8 hari jadikan rupiah. Itu tentang konsep menambang
aset digital ya. Jadi seperti itulah konsep yang namanya menambang aset digital. Saya jelaskan tentang Degree dan Konakami Digital Indonesianya. Nah, hari ini Bapak Ibu, Konakami Digital Indonesia luar biasa pergerakannya. Kita punya ambasador ya, ambasador namanya di dalam Konakami ini, orang-orang yang menambang atau minernya disebut ambasador. Nah, ambasador di Konakami Digital Indonesia ini jumlahnya sekarang ini Pak, kita sedang target menuju ke 30.000 miner, 30.000 orang miner. Nah, dari Sabang sampai Merauke target kita semuanya harus rata Bapak Ibu ya. Sekarang ini di ya lebih dari 50% provinsi di Indonesia kita sudah punya miner. Kita sudah punya miner yang berada di hampir seluruh kota di Indonesia. Tinggal kita yang belum ini daerah timur kita belum punya. Nggak tahu saya apa belum kedetek apa belum punya, saya juga belum paham. Ya, yang daerah Papua, daerah Sulawesi juga masih sedikit. Nah, bagi Anda di daerah timur, Anda silakan masuk menjadi miner Konakami. Jadilah orang-orang yang pertama untuk menjadi bukti kebesaran daripada Konakami dan kedahsyatan daripada Degree Crypto Token. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Konakami ini sekarang perusahaan yang jadi pembicaraan orang loh sekarang ini. Anda sadar tidak sadar, Konakami ini sekarang ini jadi apa ya? Jadi buah gosip orang. Oh, Konakami ini apa ya? Degree Crypto Token, Degree Konakami, Degree Konakami. Konakami itu apa ya? Apa PlayStation gitu ya? Apa perusahaan Jepang gitu ya? Nah, banyak orang yang belum paham, Pak. Jadi tugas kita bagi Anda yang sudah menjadi ambasador Degree Crypto ambasador Konakami Digital Indonesia, tugas Anda adalah mengedukasi. Tidak harus tentang degree-nya Anda edukasi, tidak. Jelaskan saja tentang aset digital. Ya, tugas kita adalah ingat mencerdaskan. Yang pertama mencerdaskan. Jangan sampai teman-teman kita, Pak, menjalankan bisnis-bisnis di luar sana kena investasi bodong. Ya, kena bisnis tipu-tipu. Katanya koin, ternyata hanya koin-koinan, ya, koin kerokan. Kasih tahu ini kalau koin bedanya seperti ini. Kalau ini cuman virtual angka-angka, namanya aja koin, ternyata tidak koin. Kenapa? Dia tidak ada blockchain-nya, tidak bisa dicek blockchain-nya, tidak bisa dibuktikan blockchain-nya. Dia tidak ada di dalam Tronscan, tidak ada di dalam Etherscan, tidak ada di dalam blockchain, ya, tidak ada di dalam bukan teknologi daripada koin tertentu. Artinya itu bukan yang namanya blockchain, artinya juga bukan cryptocurrency, bukan koin-koin. Itu hanya koin-koinan, keripik ya. Koin-koin keripik. Nah, Bapak Ibu, banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama untuk ambasador PT Konakami Digital Indonesia. Ini PR-nya banyak nih, ya. Dan kabar baiknya di Konakami Digital Indonesia untuk penambang-penambang degree, Bapak Ibu, banyak sekali sudah sekarang teman-teman kita yang alhamdulillah punya income yang cukup lumayan menggiurkan di dalam penambangannya. Ada yang 1 bulan total penambangannya kalau dijual bisa dapat income 50 juta. Ada yang total hasil dari tambang degree-nya dijual 1 bulan totalnya itu 100 juta rupiah. Ada juga yang 1 bulan total hasil dari penambangannya ketika dijual 500 juta. Dan yang paling menggiurkan ada yang 1 miliar 1 bulan Bapak Ibu. Ya memang tidak masuk akal, tetapi sebenarnya Pak, bisnis kripto inilah bisnis yang paling masuk akal ya. Bisnis yang bisa masuk akal. Kenapa yang paling masuk akal? Karena teknologi kita bisa dibuktikan. Bukan cuma ngomong, tapi bisa dibuktikan. Ada angka-angka di atas kertas yang bisa kita buktikan. Ini matematik sekali loh. Cryptocurrency ini sebenarnya bisnis logik sekali dan matematik sekali. 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 4. Nah, cryptocurrency itu seperti itu, betul ya? Hanya saja jangan sampai kita salah pilih, terjebak dengan sesuatu yang katanya ini kripto, ini katanya koin. Akhirnya apa? Akhirnya Anda masuk ke dalam lembah kegelapan, Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang menonton video ini, Anda ayo share biar Konakami, biar Degree Crypto Tokennya makin terkenal, makin ramai Bapak Ibu ya. Khususnya Anda ambasador yang menonton ini, Anda harus bisa membuat orang tertarik, bukan dengan Konakaminya, dengan degree-nya nggak masalah. Ya kalau Anda penambang degree, Anda dapat degree, contoh 8 hari dapat 2 degree, 8 hari dapat 2, 8 hari dapat 2 DCT.
Kalau orang-orang di luar sana yang membeli, meskipun mereka tidak menambang, harganya akan naik. Ketika Anda jual, maka Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Nah, artinya Bapak Ibu, peran-peran kita di sini sama-sama ya. Jadi Degree ini harganya bukan pembuatnya yang menaikkan harga, bukan. Apakah saya yang menaikkan harga Degree? Bukan, Pak. Jadi Degree ini naik dan turunnya ini sama-sama kita yang ada di seluruh dunia yang mempunyai Degree ini. Itu yang membuat harga Degree itu naik dan turun, Bapak Ibu ya. Nah, jadi selamat datang teman-teman yang baru menonton. Ada 51 orang yang menonton video saya di malam hari ini. Selamat datang saya ucapkan ya. Selamat bergabung di Konakami Digital Indonesia. Perkenalkan, saya Yogi Boti dari Konakami Digital Indonesia. Saya di Business Development-nya PT Konakami, Bapak Ibu. Saya malam ini mau berbagi dan mau sharing kepada Anda. Jadi salam kenal dulu Bapak Ibu ya, salam kenal. Kita sama-sama belajar tentang edukasi cryptocurrency. Jadi nanti kita akan usahakan Bapak Ibu, kita akan membuat edukasi kripto ini di mana-mana dan setiap hari kita akan buat. Kita punya tim banyak loh, betul ya. Ambasador di Konakami ini hampir 1.000 orang lebih. Ya, artinya kalau misalkan satu hari satu kota, artinya setiap hari akan ada edukasi. Tugas kita akan membuat edukasi itu sebanyak-banyaknya di mana-mana. Oke? Jadi kalau saya terus yang berbicara Pak 28 jam sehari, saya kering tenggorokan saya. Ya. Nah, Kawanwa OL Shop, mantap. Ini Pak Sekjen dari Manado ini. Ini teman saya lama ini Pak Sekjen ini. Karawang hadir. Mantap. Ini di kota-kota mana aja ya? Saya mau bagi-bagi pulsa dulu lah, sementara saya potong dulu obrolannya. Saya mau bagi-bagi pulsa dulu. Ayo, yang mau bertanya silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, ngomong-ngomong, saya dulu juga sering juga Pak beli kripto, main bisnis A, bisnis B. Saya juga sering ketipu loh dulu ya. Karena masih belajar. Saya juga masih sering ya biasalah namanya bisnis, betul lah ya, ditipu, dihianati, teman sendiri, tiba-tiba uang kita hilang. Nah, dari situ Pak kita belajar. Jadi hari ini saya bukan lebih sok pintar daripada Anda, tidak. Tetapi hari ini kami membangun suatu konsep, kami membangun suatu project Pak hari ini. Project real blockchain. Jadi kalau Anda cek Degree itu, apakah koin murni, apa kripto murni, Anda bisa cek Degree itu Pak di blockchainnya. Ya, Anda bisa cek semuanya, yang staking berapa, yang dipegang developer berapa, yang beredar di market berapa, Pak. Kita seterbuka itu loh sekarang presentasinya. Jadi saya tidak presentasi tentang, kalau Anda ikut menambang Degree 10% satu bulan, 20% satu bulan, 1000% satu bulan. Tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar Degree ini adalah aset digital. Anda cek dulu Degree-nya aset digital atau bukan. Ya, jangan sampai koin-koinan, keripik-keripikan. Nah, itu Pak yang sudah pernah kami alami, dan kenapa kami membangun Konakami Digital Indonesia ini, kami mau melawan arus nih sekarang ya. Di awal-awal Degree dan Konakami ini banyak ditentang. Kenapa banyak ditentang? Karena banyak orang yang tidak sependapat tentang kehadiran Konakami ini. Kenapa? Ya karena kita memang berjalan di track yang benar, bukan yang baik Pak ya, tapi kita berjalan di track yang benar. Nah ini kami mendapat nih pertentangan yang luar biasa di awal-awal kemarin. Beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan lalu kami mendapat pertentangan yang luar biasa. Tapi semakin kesini banyak tim-tim daripada Konakami, ambasador yang sudah menjelaskan ke bawah, edukasi ke bawah. Ini akhirnya terbuka dan sampai detik ini Bapak Ibu perkembangan Konakami luar biasa. Nah, saya jawab dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya nih. Kenapa belum ada di Indodax? Kak, kenapa DCT cuma ada di DEX dan di Jasweb? Nah, untuk melakukan penjualan kripto Bapak Ibu, kita ada di luar negeri dan di dalam negeri.
Yang di luar negeri kita ambil yang namanya JustWeb. Kenapa kita ambil JustWeb yang pertama kali? Karena JustWeb itu dia hanya swab dan dia memakai teknologi TRC20 yang sama digunakan oleh Degree Crypto Token. Dan di JustWeb sendiri itu mereka itu decentralized Bapak Ibu ya. Mereka decentralized, tidak ada yang mengatur. Bahkan kalau kita hilang key-nya, aset kita bisa hilang di sana. Nah, jadi kami memilih JustWeb, salah satu exchanger atau tempat bursa penukaran daripada Degree Crypto Token. Itulah kami memilih JustWeb karena fee-nya juga murah Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, di Indonesia, di dalam negeri khususnya, ada 13, yang harus dipahami adalah ada 13 market di Indonesia atau 13 bursa di Indonesia yang sudah terregulasi sama Bapepti. Nah ingat, yang harus kita ambil itu Bapepti-nya dulu. Jadi Bapepti ini di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 13 market ini, kawan-kawan semuanya, ada 13 market yang sudah masuk di daftar di sana, salah satunya adalah Digital Exchange. Jadi kami memilih Digital Exchange kenapa? Karena kami juga punya deal-dealan lah bahasanya, punya apa ya? Punya program bisnisnya. Salah satu program bisnis yang kami jalin bersama Digital Exchange adalah contoh, kalau misalkan karena kami Digital Indonesia hari ini mengadakan edukasi di salah satu universitas, apakah pihak Digital Exchange mau menemani atau mau memberikan edukasi? Nah, mereka mau Pak, mereka mau. Nah, maka dari itu kami langsung oke dengan Digital Exchange, betul ya. Dan kami belum masuk ke Indodax. Kenapa belum masuk ke Indodax? Karena di Indodax marketnya terlalu besar Bapak Ibu ya, itu alasannya. Marketnya terlalu besar, volumenya terlalu besar. Kalau misalkan bayi baru bertumbuh, dia belum tumbuh giginya Bu ya, Bapak kawan-kawan, nggak mungkin dia makan nasi ya. Nanti ini bisa habis semua, bisa rontok. Jadi jangan sampai nanti miner kita, orang-orang yang menambang Degree itu kalah jumlah pembelian daripada cukong-cukong atau paus yang ada di Indodax. Makanya kita belum masuk ke Indodax, tapi kita sudah rencanakan untuk kita masuk ke dalam Indodax. Dan dalam jangka waktu dekat ini, kabar gembiranya, kami sudah mencoba mendaftar, kita sudah verifikasi ke beberapa exchanger, tapi yang di luar negeri dulu. Ya, sekarang kita lagi daftar, kita lagi verifikasi di salah satu exchanger besar adalah nanti tunggu pengumumannya saja, dan kita akan umumkan di Ambassador Training Camp. Nanti kita punya kegiatan kawan-kawan, kita punya kegiatan kumpul semua miner, kumpul semua para penambang Degree itu di puncak tanggal 10, 11, 12 Desember 2021. Jadi bagi Anda yang mau ikut, ayo silakan Anda cari infonya bagaimana untuk bisa mengikuti Ambassador Training Camp. Terus saya bertanya, kalau perpanjang miner semisalnya jatuh tempo tanggal 2 pukul 00, apa harus sehari sebelumnya atau bisa di tanggal 2 asal sebelum pukul 00? Nah, kalau misalkan Anda minernya habisnya pukul 2 jam 00, tunggu ini kok hilang. Kalau misalnya jam 00 habis, Anda bisa melakukan perpanjangan atau renew ya, renew 1 jam 2 jam sebelumnya Anda langsung renew saja. Jangan 2 hari 3 hari sebelum, nanti Anda rugi harinya. Ya, karena ketika aktif dia langsung masuk 90 hari perhitungan minernya. Kalau misalkan tanggal 2, di tanggal 2 habisnya, kita tanggal 30 sudah melakukan renew, nanti dia dihitung alat miner ini aktif 90 hari dari tanggal 30 tadi. Ya, bukan dari tanggal 2-nya. Jadi Anda rugi 2-3 hari. Jadi kalau bisa dipas-pasin benar. Kalau tanggal 2 habisnya jam 12 malam, tanggal 2 jam 10 malam, tanggal 1 jam 10 malam atau tanggal 1 jam 11 malam Anda sudah melakukan renew. Ya, detik-detik terakhir bisalah. 1, 2, 3, 4, 5 jam sebelum masa habisnya bisa Anda perpanjang ya. Nah, kalau Anda misalkan melakukan perpanjangan setelah jam 00, tanggal 2 setelah jam 00, maka miner Anda akan stop.
Miner Anda akan stop. Jadi jam 12 malam itu miner Anda akan stop. Meskipun Anda akan dapat block rewardnya 3 hari lagi, katakanlah 3 hari lagi Anda dapat block reward, tiba-tiba minernya stop. Kalau besoknya tanggal 3 Anda baru melakukan renew atau perpanjangan, maka 3 hari lagi yang tadi itu akan berubah menjadi 8 hari lagi. Jadi dia mengulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai stop minernya supaya block rewardnya harinya tidak bertambah lagi. Bang, bagaimana cara mengedukasi yang tepat agar teman, saudara dan lainnya berkeinginan untuk menambang di Konakami Digital Indonesia? Nah, cara mengedukasi yang tepat ini adalah yang pertama, kita tidak punya kepentingan. Jadi mindsetnya Bapak Ibu, kita jangan berpikir tentang apa yang akan kita dapatkan jikalau dia ikut. Itu jangan dulu. Betul ya? Jadi kita harus kasih tahu dulu aset digital itu apa, kripto itu apa Bapak Ibu ya. Kripto itu apa, aset digital itu apa, kenapa dasar-dasarnya lah. Kenapa dia bisa turun, kenapa harga bisa naik, yang mempengaruhinya apa. Apakah dia terpengaruh inflasi, apakah ia terpengaruh dolar, apakah ia terpengaruh emas. Negara mana saja yang mengilegalkan, negara mana saja yang melegalkan Bapak Ibu. Kayak sekarang kan negara El Salvador itu kan melegalkan sudah ya. Bahkan bayar gaji pun pakai Bitcoin hari ini. Seperti di Nigeria Bapak Ibu. Di Nigeria itu ya, di Nigeria itu Pak, 1 dari 5 orang itu pasti punya Bitcoin. 1 dari 5 orang pasti punya Bitcoin, pasti punya alamat wallet Bitcoin. Nah, ada negara yang mengilegalkan, banyak juga. Nah, Anda harus jelaskan itu saja. Dan pengaturan di Indonesia seperti apa? Apakah ada undang-undang yang mengaturnya? Apakah di Indonesia sudah legal atau ilegal? Anda jelaskan itu. Terus ajarkan bikin exchangernya, bikin exchanger daftar akun di bursa, di market. Terus coba dulu setelah verifikasi di exchangernya, coba beli 50.000 kan bisa depositnya. 50.000, 100.000, Anda beli di situ, kasih supaya dia bisa membeli 100.000 katakanlah, 100.000. Ajarkan cara dia beli, ajarkan cara dia jual, ajarkan menu-menu yang ada di dalamnya, ajarkan cara dia kirim-kirimnya. Kirim A, kirim ke B, kirim koin A, kirim koin dari si A, belajar kirim ke koin B. Nah, nanti bagaimana caranya Anda bisa ajarkan dia ya. Jadi kita juga punya bisnis center Pak. Di Palembang kita punya bisnis center, di Cirebon kita punya bisnis center, di Karawang kita punya bisnis center. Nah, itu tempat-tempat untuk belajar kriptonya. Tidak harus degree ya. Belajar koin-koin lain juga boleh. Belajar Bitcoin, belajar Ethereum, belajar Dogecoin, semuanya yang penting cryptocurrency aset digital. Ayo belajar. Terbuka ya. Jadi tidak hanya degree. Enggak kok, yang penting kita semuanya bisa ya. Jadi cara kita, marketing kita Pak berbeda sekarang dengan cara-cara yang dulu ya. Tidak ada fanatik-fanatik kan. Sekarang ini degree ini harus cari teman berkolaborasi, betul. Kalau nanti ada Anda buat token, nanti kita kolaborasi. Ada buat koin, nanti kita kolaborasi Pak. Jadi degree ini hadir bukan sebagai saingan, bukan. Ya, kalau dulu berkompetisi, sekarang saatnya kita berkolaborasi, betul ya. Izin Bang Boti, selain mengadopsi Bitcoin dengan halvingnya, ETH dengan stakingnya, dan BNB dengan burning coin, bagaimana cara manajemen atau DCT untuk mengantisipasi pasar jenuh atau mengantisipasi permainan cukong atau trader besar? Mohon pencerahan. Nuhun. Nah, untuk jadi kita memakai metode yang digunakan Bitcoin. Kalau Bitcoin punya halving, kita juga Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini menambang di Greek Crypto Token, Anda akan dapat block rewardnya 3,75%. Oke, 3,75%. Ini hanya berlaku 2 tahun. Nanti di 2023 itu tidak 3,75% lagi. Itu sudah jadi 3%. Tahun kelima itu jadi 2,5%. Tahun ke-7 jadi 2%. Nanti tahun ke-15 Pak itu sudah jadi 0,5%. Ya. Jadi dia akan terus menurun. Ya, kita menggunakan juga metode dengan ETH, menggunakan POS, Proof of Stake. Kita juga punya mencontoh metode dengan Binance Coin. Kita punya burning, nanti di akhir tahun kita akan umumkan. Kita akan membakar di Greek Crypto Token. Ya, siap-siap bagi Anda yang mau menyumbang, Pak, saya mau menyumbang di Greek, saya ada kebanyakan nih.
Saya mau sumbang 1000 degree, ayo kita bakar sama-sama, ayo monggo ya kan, supaya apa? Tiga konsep tadi, tiga metode tadi untuk apa? Untuk supaya supaya jumlah degree yang beredar di market itu semakin sedikit, otomatis hukumnya tadi, barangnya semakin sedikit maka harganya akan to the moon. Kira-kira seperti itu ya, to the moon bahasanya ya. Bagaimana cara mengantisipasi pasar jenuh? Nah, pasar jenuh ini Pak diantisipasi oleh apa? Kenapa kita membuat perusahaan yang namanya Konakami Digital Indonesia? Itu salah satunya untuk mengantisipasi pasar jenuh dan permainan cukong. Jadi Konakami ini kita mencetak para penambang, di mana-mana para penambang. Yang Anda harus tahu, Pak, pembuat harga itu bukan trader. Pembuat harga itu sebenarnya adalah miner. Kenapa? Karena miner menguasai token. Hari ini di Degree Crypto Token yang menguasai harga, yang menguasai kriptonya, yang menguasai DCT atau Degree hari ini masih dikuasai oleh para miner. Mengapa kita belum masuk ke market yang besar volumenya? Supaya kita di DCT ini penguasanya adalah para miner. Betul ya? Jadi kalau Anda menonton video saya pada malam hari ini, Anda silakan juga menjadi miner. Ya pegang ucapan saya Pak, kalau Anda yakin Degree ini adalah sebuah aset digital, Anda tahan, Anda lihat 1, 2, 3 tahun ke depan baru Anda jual Pak, maka Anda akan mendapatkan sesuatu di luar daripada dugaan Anda Pak. Betul ya? Tapi kalau Anda hari ini beli harga 4 juta, harga 5 juta Anda jual Pak, itu bukan namanya aset. Betul ya, aset itu kan sesuatu yang lama dipegang, makanya dia harganya bisa jadi berharga. Jadi para miner tadi akan membuat harga dan pasar itu tidak akan jenuh. Kenapa? Karena para miner tadi bertambah berkembang Pak, bertambah terus. Beda halnya kalau Degree ini kita lepas, kita jual hanya secara konvensional, kita listingkan di market A. Anda pasti banyak sekali ketemu token-token atau koin-koin lokal, koin-koin Indonesia yang setelah dia masuk ke exchanger A, dia masuk ke exchanger B, dia masuk ke exchanger C, 1 bulan pertama Pak harganya naik. Kenapa? Karena itu dipompa sama developernya. Bulan kedua mulai turun, bulan ketiga turun, bulan keempat turun, bulan kelima turun, bulan ke-8 harganya habis, bulan ke-8 token itu di delisting dari exchanger itu. Ya, Anda silakan cek Degree Crypto Token Pak. Kita sudah 4 bulan listing di digital exchange. Ya, pertama kita buka kemarin harganya ada 1 juta, ada 1.300.000, turun ke 800.000, 900.000. Hari ini harga Degree 4 juta. Betul ya? Anda pilih mana? Listing di market besar harganya turun, atau kita listing di tempat yang sudah Bapepti ya kan, terregulasi Bapepti, tapi kita Pak gotong royong, kita membangun komunitasnya pelan-pelan, kita membangun fundamentalnya pelan-pelan, ya ketika harga naik Anda juga yang akan diuntungkan. Betul Bapak Ibu ya. Jadi kita pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting kita membangun komunitasnya bagus, edukasinya benar di lapangan, ya tidak menjanjikan sesuatu yang berlebihan kepada calon prospek Anda, ya calon pemegang koinnya, pemegang tokennya, maka Anda akan mendapatkan ilmunya. Yang penting ilmunya Pak ya. Jadi kalau ada bisnis tentang aset digital, investasi yang harus pertama kali Anda kerjakan adalah Pak, investasi leher ke atas. Ya, jadi ini kesini dulu Pak, ilmunya dulu yang didapat. Tapi Anda belajarnya pun jangan kelamaan. Anda belajarnya setahun bukan belajar Pak ya. Belajar itu cukup 2 hari. Setelah itu coba 100.000 cara beli. Gimana? Beli nih contoh 100.000. Anda beli tuh. Ya 100.000 Pak, hari gini cuma dapat bakso 5 mangkok. Betul ya? Nah Anda belajar Pak untuk merubah hidup kita. Betul ya? Jadi seperti itu. Mboti kalau ikut serta untuk sekedar kongko-kongko di acara training bootcamp di puncak boleh nggak ya? Walaupun nggak bisa dapat reward atau target. Ya. Kalau mau kongko-kongko Pak di training bootcamp bisa, tapi di luar hotelnya, di luar tempatnya, ya. Karena rugi sekali kalau tidak ikut di dalam ambassador training camp nanti. Karena ilmunya, saya pastikan ilmunya itu yang tidak pernah kami ceritakan dimanapun, ya. Kami akan sampaikan informasi kepada Anda, peserta ambassador training camp nanti, itu adalah pembicaraan para manajemen. Nah itu yang akan kita
tuangkan ke dalam ambassador training camp nanti. Kenapa? Karena kripto ini tidak boleh ada rahasia-rahasia, semuanya kita buka, betul ya. Karena bicara kripto itu bicara data, betul-betul. Kripto itu data. Abang ganteng sukses selalu, mantap. Makasih DCT-nya udah beternak nih, kapan bantuin WD? Siap, WD aja, WD terus. Bang Boti, bisa nggak umpama saya sudah berusaha keras tapi tidak bisa memenuhi target, tetap bisa gabung di bootcamp di Bogor? How? Nah, jadi kawan-kawan, Ambassador Training Camp itu pesertanya adalah orang-orang yang terpilih, kesatria-kesatrianya. Jadi sebenarnya tidak susah masuk ke Ambassador Training Camp, itu tidak susah jikalau dari sekarang memang dikerjakan dan dengan pola yang benar. Polanya, pola kerja yang benar itu tidak susah ya. Saya punya rekan Pak, saya punya rekan orang Palembang, dia baru bergabung di degree ini lebih kurang 1,5 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya 2 bulan paling lama lah. Namanya Iwan Lee, dia dari Palembang. Dia waktu itu bertanya dengan saya bagaimana cara menjalankan kona kami ini. Nah, saya bilang ini seperti A, B dan C. Ya hari ini Pak dia qualified masuk ke leader ambassador dan menerima insentif. Jadi omset leader ambassadornya tembus, perkembangan jaringannya, perkembangan timnya luar biasa, penambangnya banyak hari ini. Beliau lagi jalan hari ini dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu hari ini, padahal tinggalnya di Palembang. Nah, sebentar lagi beliau akan tembus national ambassador. Sedikit lagi, qualified 2 bulan lagi, dia masuk ke national ambassador, qualified omsetnya, dan juga mudah-mudahan targetnya dapat Brio ya Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu pola kerja. Nah jadi kalau memang Anda ingin mencapai bagaimana caranya untuk ikut Ambassador Training Camp, Anda bisa konsultasi dengan brand ambassador Anda. Anda konsultasi ke brand ambassador Anda, ke national ambassador Anda, atau ke leader ambassador Anda. Itu pasti dikasih tahu. Yang penting Anda kerja. Betul ya? Jangan belajar terus nonton YouTube ya. Nonton YouTube 5 jam sehari tapi nggak action, nggak pernah presentasi orang juga, nggak bisa juga Pak ya. Betul ya. DCT pokoknya jos. Tolong video ini nanti di-share ya Om di beranda biar yang telat-telat bisa nyimak dan bisa kita bantu share kapan aja. Siap ya. Nanti saya hapus, nanti saya taruh di beranda. Ada kemungkinan masuk market Binance kapan ya? Jadi kalau untuk masuk market Pak kita sudah setting semuanya. Kita punya tim yang lengkap. Kita sudah set semuanya. Tapi memang kita belum masuk ke market yang volumenya besar. Kita belum masuk ke market yang volumenya besar sampai saat ini. Kenapa? Jangan sampai miner yang dipermainkan trader. Paham Bapak ya? Jadi jangan sampai miner yang dipermainkan oleh trader. Jadi nanti ketika miner kita nih degree ini kita menambang nih ada 6.700.000 degree yang ditambang. Nah kalau degree-nya sudah banyak, Anda sudah pegang banyak degree, nah baru kita masuk ke market besar. Jadi market besar nanti ketika masuk yang mempermainkan harga bukan trader di sana Pak, tetapi kita yang pegang degree-nya banyak. Jadi seperti itu. Nanti gantian kita yang mainkan harganya. Jadi begitu. Ya, jangan sampai kita miner ini yang dipermainkan sama mereka. Ya, ngeri Pak. Ya, Anda masuk Indodax saja lah. Saya tidak bicara Binance. Kita Indodax saja. Kalau Indodax saja Pak, satu kali buy orang trader ya, cukong ya, saya bicara cukong di Indodax satu kali buy itu bisa 10 miliar Pak rupiah. Ada yang kadang-kadang 15 miliar mereka nge-buy. Nah, kalau 15 miliar degree ini kita masukkan ke dalam sana, habis Pak degree-nya, nggak ada lagi di market. Mereka semua yang borong. Harga dari 4 juta mereka bisa seenak-enaknya buat harga jadi 10 juta. Nah, ketika jadi 10 juta, mereka Pak ngejual habis. Harganya turun lagi. Nah, itu cara mereka cara cukong mempermainkan tokennya. Tapi kita sudah kontak, kemarin saya sudah kontak, tim kita sudah kontak market Binance. Bisa kita masuk ke sana tetapi belum saatnya. Ya mudah-mudahan lah. Ya kalau capital kita sudah banyak, kawan-kawan istilahnya sudah memahami
pola bisa trading ya, bisa Anda menambang banyak, degree di penambang banyak, Anda juga penambang-penambang tadi teredukasi bagaimana cara trading dengan baik dan benar. Nah, kita akan listing di market besar ya, kita listing di market besar. Tidak susah. Cuman hanya saja itu butuh waktu. Makanya tugas kita sekarang kita membuat edukasi di mana-mana. Jadi bukan cuman kita tahu kripto ini apa, sampai paham trading nanti kita ajarkan. Kita buat sekolah-sekolah edukasi-edukasinya nantinya ke depan. Jika kita beli koin DCT kemudian kita ada perlu dengan uangnya, kita bisa ambil nggak semuanya. Bapak Lang Darsa Eka, jikalau Anda beli DCT hari ini di Digital Exchange, Anda beli, contoh hari ini harganya 4 juta, Anda beli satu, Anda 4 juta tuh. Ya, Anda bisa jual kapanpun, 10 detik setelah itu pun Anda bisa langsung jual kok. Jadi tidak ada di kunci-kunci, kita nggak ada ya. Jadi ini memang Anda hari ini mau beli 1 jam, nggak usah 1 jam, 10 menit setelah Anda beli Anda mau jual pun bisa, betul ya. Jadi kita tidak ada karena kami tidak menjual beli DCT, karena kami tidak menjual DCT, karena kami tidak membeli DCT Anda. Kalau Anda mau jual, mau beli, Anda silakan ke Digital Exchange, tempat jual belinya, marketplace-nya. Izin Bang Boti, kenapa pada saat claim reward untuk ke DCT balance minimal harus 0,1 DCT bond pencerahan? Iya Pak, jadi karena untuk DCT saat ini harganya masih murah ya, harganya masih murah. Jadi 0,1. Nanti kalau DCT udah 100 juta, nanti kita baru buat desimalnya banyak. Contoh 0,001. Ya, saat ini kita 0,1 dulu. Nanti itu akan berubah seiring kenaikan harga. Yang terpenting itu amanah, karena saya sudah mengembara kemana-mana belum nemu yang amanah. Hanya saja saya sudah mantau DCT cukup tangguh bertahan sampai sekarang. Siap Pak Sekjen. Jadi untuk amanah atau tidak silakan Anda cross check, telepon semua orang-orang yang ambasadornya di Degree Crypto Token ini. Anda telepon semuanya, gimana perasaannya bergabung di Degree ini? Apakah ada yang kita tutup-tutupi? Ya, kita buka semuanya kita buka. Kita buka semuanya. Jadi semuanya tahu kok. Selain sebagai aset, apalagi kegunaan cryptocurrency. Nah, sebenarnya sebagai aset kegunaan kripto ini banyak. Kripto ini ada juga yang untuk transaksi, ada juga yang kalau dia koin teknologinya itu bisa dipinjamkan atau bisa difungsikan untuk pembuatan token. Nanti kita akan arah ke sana, tapi sementara ini kita masih ciptakan dulu demand-nya, kita ciptakan dulu komunitasnya. Kalau misalkan kalau Degree ini sudah orangnya banyak, sudah solid, yang jual tidak ada, yang jual sedikit, nah baru kita bisa bawa ke kiri, kita bisa bawa ke kanan, betul ya. Tapi kalau masih sedikit, ya seperti sekarang ini saya bisa katakan kita masih sedikit ya, kita masih rapuh. Ya makanya kita harus perbanyak. 1-2 tahun ini kita harus kembangkan memang benar-benar. Nanti kita akan buat secara masif. Saya sudah bilang Desember kita ngobrol, kita rembukan sama-sama di Ambassador Training Camp. Nanti kita siapkan peluru. Jadi kami sudah siapkan peluru untuk di 2022. Jadi siap-siap saja 2022. Hari ini senyap-senyap saja. Nanti 2022 baru kita unjuk gigi ya, oke ya. Jadi boleh ya Pak dijual semuanya sesuai keterangan Bapak tadi, bisa dijual bahkan baru masuk. Kalau sudah ikut minernya yang 8 hari apakah bisa dijual Pak semuanya? Nah, kalau hanya membeli DCT-nya Pak itu bisa dijual 10 menit setelahnya juga bisa dijual. Tapi kalau ikut miner Anda tidak bisa jual semuanya. Jadi kalau misalkan Anda ikut miner yang X1 itu dikunci 4. Betul ya? Kenapa dikunci 4? Supaya tidak ada orang yang tarik koin atau tarik token secara besar-besaran. Bank aja Pak, kita semuanya tarik uang di bank, banknya bingung, kami mau tarik uangnya kemana? Kan begitu ya. Nah, jadi kita juga ada apa ya? Ada pengamannya lah, ada safety-nya. Tapi kalau di X1 Anda depositnya 10 degree, Anda bisa tarik 6-nya kapanpun Anda mau, sisanya 4. 4 itu pun kalau minernya aktif, itu akan terus menghasilkan dari 4-nya tadi. Jadi tidak hangus. Kecuali Anda 10 tadi, Anda tarik 6, 4-nya sisa di sana, 4 ini minernya tidak aktif.
90 hari miner tidak aktif, maka 4 ini akan hangus Pak, akan terbakar. Terbakar kemana? Terbakar ini bukan terbakar diambil sama developer, diambil sama Konami, diambil sama saya, bukan. Tapi terbakar langsung masuk ke dead walletnya Degree dan akan mengurangi total maksimal supply daripada Degree. Nanti 7 jutanya berkurang 4. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang sedang kita kerjakan sekarang Pak. Transparansi seperti itu yang tidak ada di tempat kripto lain ya. Saya potong jambul saya Pak kalau ada di kripto-kripto lain Pak ya. Saya potong jambul saya kalau ada ya. Ini hadapin sama saya kalau ada yang seperti itu. Nggak ada di Indonesia yang seperti itu. Adanya malah kita beli, itu developer nge-sell Pak. Dia beli mobil, ya dia beli rumah baru ya kan. Bisnisnya ditutup sama dia. Nanti harga di market turun gitu ya. Itu perampokan Pak namanya. Perampokan digital itu seperti itu sekarang. Ya. Jadi member-member juga harus pintar Pak ya. Jadi harus mengetahui bagaimana cara mereka merampok ya. Mereka mengambil keuntungan pribadi itu seperti apa. Nah, kalau kita jelaskan. Anda kalau ikut di trainingnya Pak, saya selalu jelaskan di training saya jelaskan. Ini Degree seperti ini, yang terkelola seperti ini, yang di developer sekian, semuanya ada. Anda cek Tronscan, Anda buka token holder. Ya, yang paling atas itu punyanya developer. Ya, Anda pantau aja terus. Kalau itu hilangnya banyak, berarti developer daripada Degree itu melakukan perampokan. Ya, nggak amanah. Itu aja Pak kuncinya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah modal gabung Agustus 16 juta 10 DCT per saat ini sudah balik sekitar 6 juta 9 juta. Alhamdulillah. Mantap Pak Handoko. Berapa tahun koin DCT habisnya dan apa strateginya PT Konami kelanjutannya? Kalau jadi Degree ini ada 300.000 yang beredar sekarang dan ada 6.700.000 yang di blockchain yang siap ditambang. Kalau 300.000-nya itu dimasukkan ke dalam alat tambang semuanya, maka Degree ini 6,7 jutanya akan habis 37 tahun ya. Kalau 300.000 tadi dimasukkan semuanya ke alat tambang, 6.700.000 itu akan habis 6,7 juta itu akan habis 37 tahun lagi. Tetapi faktanya Pak, 300.000 itu tidak ditambang semuanya ya. Jadi yang masuk ke dalam alat tambang ini saat ini ya belum sampai 30.000 Degree lah, betul ya. Nah, artinya Degree ini akan habis tertambang, saya pastikan itu di atas 50 tahun Pak. Saya berharap saya tidak susah juga ya. Kalau 50 tahun lagi saya masih hidup, apa saya masih menambang Degree? Kan gitu juga Bapak Ibu ya. Nah, dan kelanjutannya kalau developer saat ini pun mereka berkomitmen tidak menambang Degree dari token yang mereka pegang saat ini di developer, dan mereka hanya menjual mereka hanya mengeluarkan 10.000 Degree per tahun untuk menjaga harga. Jadi kalau Anda perhatikan di wallet developer di atas sekali, di token holder, itu akan berkurang 10.000 Pak per tahunnya. Itu untuk apa? Untuk menjaga kestabilan lah, stabilitas harga Degree crypto token. Makanya kita belum bisa masuk market yang volumenya besar-besar. Ya, nanti developernya nge-sell banyak Bapak Ibu ya untuk menjaga harga, bukan malah menjaga harga ya. Degree di developer habis, paus di market besar, mereka mendapatkan Degree-nya. Itu juga salah satu strategi Bapak Ibu ya. Jadi kita sabar-sabar saja. Yang penting Anda untung mah beres. Bang Boti nanya untuk claim reward ada potongan ya, mohon pencerahannya. Nah, kalau untuk claim reward daripada penambangan itu akan kena potongan 10%. Jadi kena potongan 10% itu sudah kita masukkan ke dalam slide presentasi PT Konami Digital Indonesia. 10% itu akan terbagi lagi. Jadi 10% itu ada terbagi lagi 60%, 40%. Ada masuk ke PT Konami dan juga akan masuk sebagai reward ya, akan sebagai reward tim. Jadi seperti itu. Kendalanya blok mental saya buat share ke kawan kadang masih ada dan takut dengan tanggung jawab ke mereka Bang. Nah, Pak Handoko simple sekali.
Simple sekali, caranya adalah kita harus memang memahami dulu bedanya degree ini dengan kripto-kripto yang kenapa mereka blok mental itu kenapa terjadi. Kadang-kadang nih kita memang dalam pembelajaran kita memang mahal. Kadang-kadang kita memang masuk ke bisnis yang katanya kripto tiba-tiba bukan kripto kan gitu. Saya juga pernah ngalami Pak seperti itu. Harus terjadi satu dua kali, cuman kalau kita terjadinya berkali-kali, sudah tahu itu bukan kripto kita masukin lagi, udah tahu itu bukan kripto kita masukin lagi. Kita bergabung hanya karena tidak enak dengan teman, kita bergabung hanya karena euforianya saja, itu nggak tepat menurut saya. Ya, jadi kami membuat degree ini Pak, membuat kona kami ini untuk merubah yang sudah terjadi seperti itu. Saya juga banyak teman-teman saya di Palembang ini, banyak mereka ngikut bisnis koin A, koin B, koin C. Sebenarnya mereka tuh bukan nggak ngerti, mereka tuh mengerti, itu bukan koin, mereka mengerti. Tetapi karena euforia, tidak mau ketinggalan, karena egonya, ditaruh jadi orang pertama, ya, dikasih fasilitas, mereka mau menjalankan dan mereka mencari korban, Pak, tanda kutip ya. Nah, itu yang kami rubah paradigmanya sekarang di Kona kami. Jadi harus tahu dulu isi dalam-dalamnya tentang degree ini seperti apa. Saran saya kalau ada Zoom meeting silakan diikuti. Ada acara-acara seperti ini nanti Desember ada ambassador training camp. Harus mati-matian Pak gimana caranya bisa ngikut. Itu udah harga dirinya. Saya pastikan Pak, Anda ikut ambassador training camp 2021 Desember nanti. Anda nggak kaya tahun depan Anda cari saya. Pak ya. Nggak mungkin. Pasti dapat hasil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang akan kami sampaikan nanti di sana. Bang Boti nanya dong, DCT udah berapa lama berdirinya? Nah, kalau di Degree Crypto Token berdirinya sudah 1,5 tahun. Bang Andra, DCT-nya sudah 1,5 tahun. Kalau Kona kaminya baru ya 4 bulan, 5 bulan. Baru 4 bulan, 5 bulan. Saat gabung Juni 79 juta. Sekarang aset saya sudah menjadi 220 juta. Wah, mantap nih. Saat gabung Juni 79 juta. Oh ya, karena terjadi kenaikan harga degree-nya. Harga degree-nya dari 1 juta sekarang jadi 4 juta, betul ya? Jadi naik 3 kali lipat. Selamat ya Pak Budiman Asgardian, dari 79 juta menjadi 220 juta. Wah, disuruh jual tuh. Jual aja katanya. Hanya keledai dungu yang jual aset DCT. 89 tahun Om, mantap. Ah, 80, degree habis ditambang 89 tahun. Udah dihitung tuh sama sultannya Depok. Yang kita jual cukup hasil dari nambang, betul. Jadi rulesnya adalah ketika Anda menambang dari Degree Crypto Token, modalnya sekali kan dapat block reward tuh. Anda kenapa Degree ini bisa dapat 3,75%? Ayo, saya tanya dulu kepada Anda. Kenapa Degree bisa mengeluarkan 3,75% per 8 hari atau 15% per bulan? Kenapa? Apakah itu dari profit member ke member, skema Ponzi atau seperti apa? Nah, saya kasih tahu sama Anda. 3,75% itu adalah block reward Pak, yang keluar dari blockchain, bukan profit yang dibuat oleh admin, Bapak ya. Jadi 3,75% adalah blockchain. Sama seperti Bitcoin hari ini. Bitcoin 4 tahun yang lalu Pak, dia mengeluarkan 13 BTC per 10 menit. Satu blok itu 10 menit dia bisa keluar 13 Bitcoin. Nah, dia punya yang namanya halving. Jadi halving itu Bitcoin yang bisa ditambang itu berkurang 50%. Jadi kalau 4 tahun lalu bisa ditambang itu, yang kita bisa tambang itu ada 13 Bitcoin per 10 menit, saat ini berkurang 50%. Jadi 6,75 betul ya? 13, iya 6,75 kalau nggak salah. Nah, per 10 menit. Dan itu gratis. Hanya saja orang yang bisa memiliki itu adalah orang-orang yang mempunyai alat tambang Bitcoinnya. Jadi Degree juga seperti itu. Ya, jadi jangan salah kaprah. Jadi yang dikeluarkan itu bukan profit, tapi adalah block rewardnya murni daripada blockchain. Dan Anda bisa cek di Tronscan. Anda buka tronscan.org, Anda di situ
ada di situ kontrak, Anda buka kontraknya. Di situ ada stage 1, stage 2, stage 3 sampai stage 7. Ya. Izin Bang Boti, saat kita menggunakan teknologi Tron, apakah mungkin harga Tron akan mahal? Karena setiap transaksi di miner membutuhkan Tron. Mohon pencerahan. Itu bisa saja terjadi, Pak. Jadi kita ini di Green ini masih menginduk ya, masih menginduk. Di Green ini masih token. Bedanya token dengan koin adalah kalau token dia masih menggunakan teknologi punya orang lain. Token itu menggunakan teknologi daripada koin. Nah, koin yang kita gunakan teknologinya adalah koin yang namanya TRX atau Tron. Menggunakan teknologinya TRC20. Ada Tron itu ada TRC20, yang baru ada TRC10. Cuman wale TRC10 belum keluar. Katanya TRC10 lebih cepat, lebih murah daripada TRC20, ya. Nah, itu kita lagi tunggu TRC10-nya. Jadi kalau semakin banyak Anda transfer degree dari A ke B, maka Anda harus punya biaya transaksi, biaya kirim menggunakan Tron. Nah, Tron tadi akan otomatis kalau pengguna degree banyak, pengguna Tron juga pasti akan banyak. Itu bisa saja menyebabkan harga Tronnya mahal. Tetapi degree ini masih seujung kapasnya daripada Tron dan kita harus akui, oke? Jadi belum berpengaruh apa-apa kita kepada Tron. Nah, tapi kalau kita nanti, insya Allah mudah-mudahan tahun depan 2 tahun lagi Indonesia sudah rata dengan degree, bisa saja kita menggoyangkan harga daripada Tron. Ya, mudah-mudahan itu terjadi Bapak Ibu ya. Mohon doanya sama-sama. Bang, kalau yang ditambang udah habis gimana? Kalau yang ditambang sudah habis gimana? Itu akan tetap berjalan, tetapi minernya stop. Jadi tidak ada penjualan miner lagi. Yang ada hanya jual beli lepas di market, betul ya. Jadi tidak ada penjualan alat tambang karena kami penjualan alat tambangnya tutup. Tetapi karena kami dipastikan ada produk baru yang akan dikeluarkan ya dalam beberapa waktu ini. Karena kami akan mengeluarkan produk baru kok, tenang aja ya. Jadi tenang aja. Tapi kalaupun degree-nya sudah habis ditambang, artinya kita sudah tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita menyaksikan degree ini habis ditambang. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang, kaya raya semua, rajin sedekah, sama tetangga baik, sama orang baik, Bapak Ibu ya. Kita dihormati orang, kita hormat sama orang, low profile, woy, mantap ya. Jadi kalau Anda nanti kaya raya Bapak Ibu daripada degree, saran saya bikinlah rumah ibadah di tempat Anda masing-masing. Jadi banyak-banyakin. Biar orang lihat, oh gara-gara degree orang ini bangun masjid, gara-gara degree orang ini bangun gereja, gara-gara orang ini berhasil di degree, orang ini bangun kuil. Oh hebat-hebat ya orang degree ternyata baik-baik. Wah itu kan keren Bapak Ibu ya. Tenang Bang, DCT habis ditambang sekitar 80 tahun. Apakah cukup usia kita? Mudah-mudahan. Roadmap yang pernah saya lihat akhir tahun, sekarang harga DCT sekitar $500. Roadmap ini apakah sesuatu yang sudah pasti atau masih berubah? Pak, roadmap itu adalah target. Roadmap itu adalah tujuan yang mau kita buat dan kita capai. Nah, $500 itu adalah target kita. Jadi kalau hari ini degree harganya $300, kita masih punya waktu sekitar 2-3 bulan lagi untuk kita mencapai harga $500 sesuai dengan roadmap yang sudah developer degree buat. Mudah-mudahan sampai ke $500 ya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum membeli degree, silakan beli degree-nya. Kalau tidak mau ikut menambang, Anda beli degree-nya saja. Harga naik jual, Anda simpan. Di digital exchange Anda bisa beli, di Just Web Anda bisa beli. Apakah harus ikut menambang Bang? Apakah harus ikut minernya? Nggak harus, nggak wajib kok. Kesambi Cirebon. Bang, awal tahun 2022 angka DCT nyampe di angka berapa? Kalau harga saya tidak bisa menentukan Pak, karena harga itu teman-teman yang nonton inilah yang menentukan harganya. Kalau kita kompak menjual degree kita ramai-ramai jadi Rp5.000, bisa Pak. Ayo kalau mau coba, nanti saya komandoin deh, Desember kita jual sama-sama. Tapi saya pastikan nggak ada yang mau nurut omongan saya. Karena udah ketahuan akal bulusnya ya kan.
Kalau jual rame-rame saya yang beli semuanya Pak. Harga 6.000 saya beli. Jangan 5.000 turunnya ya. Mantap Selah Degree. Mantap Pak Supoyo. Pramban hadir, Kakak Boti ganteng. Siap. Konsep burning coin itu seperti apa? Apa yang 300.000 atau dari yang 6 juta, 6,7 juta? Jadi nanti akan ada burning. Jadi burning itu Pak ada ada apa ya? Satu, burning itu dilakukan dari sisa token di dalam miner yang tidak diaktifasi dalam tempo 90 hari. Maka dia akan hangus terbakar, itu akan masuk ke dalam dead walletnya. Oke. Contoh, saya menambang 10 degree. Saya menambang 10 degree, kemudian saya tarik 6, sisa 4. 4 ini tidak saya aktifkan minernya. Nah, kan ada pemberitahuan selama 90 hari. Kalau ini tidak aktif 90 hari, maka 4 ini akan terbakar. Yang kedua, degree dibakar dari mana? Jadi setiap Anda melakukan pembelian alat miner, ada yang X1, X2, X3, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta plus PPN 10%. Maka 20%-nya itu akan dialokasikan untuk membakar degree. Jadi contoh 5 juta beli alat X3, 5 juta 20%-nya 1 juta. Nanti di akhir tahun 1 juta itu akan kita lakukan buy, kita beli degree-nya, nanti itu akan kita bakar degree-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu akan mengurangi peredaran yang ada di market. Itu salah satunya roadmap-nya kenapa bisa mencapai $500 ya. Mudah-mudahan yang akan kita buyback di Desember dari pembakaran tadi bisa banyak, makanya harganya bisa $500. Yang dibakar itu yang 300.000 Pak. Jadi yang beredar sekarang. Kalau yang 6,7 jutanya itu bukan pembakaran. Yang kita bakar sekarang ini yang circulating supply. Jadi yang beredar di pemegang-pemegang token sekarang. Di DCT ada unsur riba atau tidak? Nah, kalau unsur riba ini Pak, saya tidak berani menentukan bahwa ini riba atau tidak karena saya bukan pakarnya. Saya bukan ahlinya tentang seperti itu. Tetapi sepengetahuan saya Pak, kalau tentang aset digital ini itu sudah diatur, bukan sudah diatur. Ada banyak pendapat para ustadz, para ulama yang memang menghalalkan aset digital ini asalkan memang kegunaannya dipakai memang itu untuk yang sesuatu yang memang di jalannya. Contoh rupiah ya. Rupiah apakah ada unsur riba atau tidak? Rupiah tidak riba kalau digunakan untuk yang tidak riba. Apakah rupiah bisa riba? Bisa kalau digunakan di kegunaan yang riba. Nah, kira-kira seperti itu Pak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang kira-kira saya nggak bisa jawabnya dong. Yang susah-susah. Atau yang banyak ditanyakan di lapangan. Yang banyak ditanyakan teman-teman Anda. Yang ditanyakan mungkin trader atau ahli-ahli kripto yang banyak bertanya. Yang Anda masih masih janggal gitu ya. Jawabnya susah atau apa, yuk saya bantu jawabnya. Nanti kita bikin lagi live siaran langsung seperti ini ya, nanti kita naikkan lah. Kalau hari ini kita kasih 500.000, mudah-mudahan giveaway-nya 1 bulan besok kita naikkan 1 juta. Kita kasih undian lagi 2 juta. Mau bisa alokasikan, kita kasih handphone giveaway-nya, kita kasih motor Bapak Ibu ya. Kita juga nanti ada program sosial Bapak Ibu, kita punya program charity Bapak Ibu ya. Kita punya charity, kita punya banyak kegiatan-kegiatan. Nanti tahun 2022 sudah pada kaya-kaya semua. Saya mau keliling Pak, minta sumbangan sama Anda. Kita bikin masjid Bapak Ibu ya. Nanti kita bikin usaha konvensional patungan, kita bikin cafe, kita bikin resto, kita bikin apartemen, kita bikin hotel Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Di DEX udah ada trader dari luar belum Bang? Nah kalau di DEX ini tradernya sudah cukup banyak saya lihat. Karena trader sudah mulai bermain nih. Di DEX trader sudah mulai bermain. Nah kalau di digital exchange sendiri
Saya lihat perkembangannya dari 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu kita masuk di DEX itu 22 Maret 2021 kalau nggak salah. 22 Maret listingnya jam 3 sore di DEX. Nah, pada saat itu 2 jam pertama itu tidak ada yang mau menjual digrinya. Tidak ada yang mau menjual digrinya. Nah, setelah itu saya lihat ya, kita pantau 1 bulan, 2 bulan masih para miner yang bermain di sana, yang melakukan transaksi di sana. Nah, 1 bulan belakang ini Pak, itu lumayan agak banyak orang-orang yang bukan miner tapi hanya beli, simpan ataupun jual degree-nya di dalam DEX itu sudah cukup banyak sekarang. Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak sekarang, tinggal apa? Karena mereka sudah tahu tentang degree ini seperti apa karena mereka kan melihat historinya ya, melihat history degree dari awal listing di DEX, harganya berapa, token holdernya berapa, jumlah transaksinya berapa, mereka cek semuanya, mereka lihat data. Saya kemarin ada juga yang chat saya mau menambang degree, itu alasannya karena dia lihat pergerakan harga di DEX itu tinggi, dia cek lah. Awalnya dia hanya lihat di DEX saja. Setelah di DEX dia chat saya, dia masukin daripada websitenya Degree, ada Kona kami, dia searching lagi, akhirnya sampai ke nomor handphone saya. Sampai ke nomor handphone saya, akhirnya dia mau menambang Degree. Awalnya cuma dari trader saja, hanya dari jual beli Degree saja. Tapi bisa berkembang dan dia mencari jalannya. Nah, banyak yang seperti itu. Jos Bang, semoga lebih menguasai dunia kripto dan kasih manfaat ke banyak orang. Dan jadi pembicaranya nanti Bang gantian. Iyalah, amin Pak ya. Jadi saya juga nggak mau tiap hari Pak jadi pembicara seperti ini ya. Bosen. Nanti makanya ini kita lagi mencetak cryptopreneur seperti setiap hari Selasa sama hari Jumat malam kita punya Zoom meeting. Itu kan ganti-gantian orang ini. Sampai saat ini gantian di rolling terus. Nah, itu adalah leader ambassador, national ambassador dan brand ambassadornya Kona kami yang memang kita tempa untuk belajar bicara baik tentang pengetahuan kripto, tentang public speaking, tentang marketing, nanti terasanya seperti itu. Ini kan masih PPKM ya istilahnya, masih pandemi, masih banyak belum bisa ketemu offline. Nanti setelah insya Allah pandemi selesai, kita akan masuk training offline. Jadi kita akan benar-benar membuat pembicara-pembicara, kita akan mencetak pembicara yang bersertifikasi nanti ke depannya. Selain untuk jual beli aset dan staking, apalagi Kak fungsi token degree? Apa bisa untuk transaksi yang bisa mempermudah segala urusan di masyarakat? Nah, nanti kita akan urus Mbak ya, degree ini kita akan urus nanti ada paymentnya, nanti ada payment, tapi memang di Indonesia ini kripto ini tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Itu yang pertama, poin yang paling utama itu. Jadi nanti itu akan kita konversi. Jadi kalau Anda punya token degree, nanti kita konversi nanti untuk bisa mempermudah segala urusan nanti. Oke. Alhamdulillah Bang, hasil dari degree bisa bantu sedikit bangun masjid rahmatan lil alamin di Indramayu. Maaf ya bukan riak, tapi mungkin ini sesuatu janji Tuhan dipertemukan orang-orang semisi dan spesies. Siap Pak Handoko. Jadi kita harus menunjukkan bahwa degree ini komunitas Kona kami ini komunitasnya harus orang-orang yang punya etika yang bagus, punya pengetahuan yang bagus ya. Jangan sampai isinya orang-orang yang gara-gara uangnya banyak jadi sombong, jadi angku. Nah, kita nggak mau seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi uang itu kan hanya nilai, uang itu hanya kertas, hanya perantara saja. Anda dapat 100 juta hari ini 1 bulan. Nah, itu ada dua arti loh. 100 juta yang Anda dapat itu bisa jadi berkah atau bisa jadi cobaan ya.
Jadi banyak teman-teman saya Pak hari ini yang punya uang banyak, cobanya juga makin berat ya. Jadi eh, harus diseimbangkan begitu loh. Jadi makanya investasi leher ke atasnya itu harus penting. Jadi mentalnya harus bagus, wadahnya harus besar. Karena banyak yang kaya-kaya nih sekarang ini ya. An- yang dapat puluhan juta, ratusan juta di Kona kami sekarang ini banyak sekali. Kalau saya ini sudah banyak telepon, Pak, ayo ke sini, ke kota A, kota B, nanti hotelnya saya yang bayarin, pokoknya ke sini, nanti saya traktir deh, nanti Bapak nginep di mana saya yang traktir, wah keren-keren kan, ngeri-ngeri Pak sekarang, saya diundang-undang orang kayak gitu semua bahasanya, ngeri. Tanya Bang Boti kapan DCT masuk audit sertifikat. Eh kita sedang proses semua Pak ya. Jadi Pak Supoyo kita sekarang sedang proses audit sertifikat semua internasional. Kita juga sedang proses verifikasi untuk ICO. Kita sedang verifikasi semuanya. Tenang saja. Kejutan di Januari 2022. Mudah-mudahan Bapak ya, insya Allah Kona kami jadi perusahaan kripto pertama di Indonesia yang punya sertifikasi paling lengkap di Indonesia. Ya, mudah-mudahan doakan. Nah, makanya kita butuh sama-sama nih gandengannya, nggak bisa sendirian manajemennya. Assalamualaikum Bang Boti, di lapangan pernah ada pertanyaan, kenapa DCT belum ada di CMC padahal harganya mahal, mohon pencerahannya. Nah, kita sudah DCT kita sudah masukkan ke 3. Kita sudah masukkan ke CMC, kita sudah masukkan ke CoinGecko, sama kita masukkan ke Coin Paprika. Ya, itu tinggal tunggu verifikasi saja. Hanya saja itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, hari ini masukkan, besok keluar hasilnya, enggak ya. Yang sudah direspon kita sama Coin Paprika. Jadi Coin Paprika kita sudah direspon, tinggal menunggu CoinGecko dan Coin Market Capital ya. Memang Coin Market Capital, CoinGecko dan Coin Paprika itu eh, koin atau token yang tidak terdaftar di sana itu belum tentu jelek. Banyak koin-koin atau token-token yang masuk di sana runtuh juga. Jadi itu hanya membantu untuk melihat pembukuannya saja, melihat datanya saja Bapak Ibu, itu harus dipahami. Tapi kita tetap ngurus ke sana. Sudah kok, sudah masuk ke sana, tenang aja. Di digital exchange DCT selalu di atas terus. Ya, di digital exchange degree itu masuk ke 3 besar terus volumenya. Jadi degree ini Bapak Ibu ya, degree ini hadir Bapak Ibu untuk sebagai, sebenarnya dikatakan sebagai penyembuh juga iya, dikatakan sebuah apa ya, apa ya, trendsetter bukan, tapi membalikan paradigma aja, membalikan paradigma bahwa ini loh, kalau bisnis ataupun mau kripto yang benar-benar kripto, ini kami di kripto loh, benar-benar blockchain, Anda bisa cek. Jadi presentasinya kita tidak presentasi iming-iming, kita presentasi by data saja. Ini seperti ini kesini, ini kesini, ini kesini, kira-kira seperti itu ya. Target DCT untuk jangka panjang apa, seperti ETH dan Bitcoin? Sudah pastilah kita target jangka panjang kita pasti menginginkan yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengejar ETH dan Bitcoin meskipun itu susah. Ya, meskipun itu susah. Kenapa? Karena Bitcoin dan Ethereum itu sudah apa ya? Sudah kiblatnya lah, bisa dikatakan kiblatnya. Kalau kita bicara nanti kita bisa mengalahkan Bitcoin, nanti kita bisa mengalahkan Ethereum. Kualat Pak nanti ya. Jadi batu nanti disumpahin sama Bitcoin sama Ethereum. Tapi kalau dalam segi harga itu bisa. Bisa ya, kalau dalam segi harga bisa. Tapi kalau dalam segi kepercayaan dan fundamental sepertinya itu susah. Tapi kalau dalam segi harga itu bisa. Gampang kok. Kalau harga sama kalau kepercayaan mah susah ya, karena Bitcoin itu sudah dipakai di seluruh dunia. Kalau di GRI mah baru antar RT Pak ya, betul ya, baru antar RT, baru antar RW. Tapi nanti semakin dikatain, semakin diremehkan, semakin dikucilkan, di GRI ini makin besar Pak.
makin besar gitu ya. Coba aja kalau nggak percaya. Banyak teman-teman saya Pak yang cuek dengan degree ini. Degree ini sama nih kayak koin-koin yang lama-lama, nanti juga tutup, nanti juga scam lah bahasanya ya. Scam itu tutup artinya Pak bangkrut, dirampok, ditutup secara sengaja, itu namanya scam. Scammer, perampokan. Ya. Banyak sekali penipuan-penipuan yang berkedok tentang cryptocurrency. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Pak degree sampai 1 tahun setengah. Banyak sekali teman-teman kami yang menyesal karena tidak bergabung di degree crypto token. Hari ini mau gabung sekarang dia gengsi, Pak. Banyak sekali teman-teman saya yang seperti itu. Teman kami juga di Palembang aja banyak, ya. Alhamdulillah sekarang banyak yang bertobat, datang satu-satu, ya kan. Satu-satu datang bergabung. Ada yang masih gengsi juga ada. Udah diemin aja. Paling-paling nanti besok dianya WA sendiri mau pinjem duit, kan gitu. Kebanyakan kan begitu. Nah, sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Jadi sangat disayangkan sekali, dan hindarilah hal yang seperti itu. Kalau Anda hari ini Pak menonton video saya hari ini, hindarilah hal-hal yang seperti itu. Legowo saja kalau Anda merasa tertinggal Pak, hari ini Anda mulai hari ini Anda bisa menyusul teman Anda yang di depan. Tidak ada ketinggalan dalam konsep bisnis seperti ini, ya. Ketinggalan itu apa? Anda akan ketinggalan jikalau apa? Jikalau ego Anda lebih tinggi daripada Anda mau memulai. Itu saja, Pak. Jadi kalau Anda hari ini Anda juga berpikir, degree udah mahal, udah 4 juta. Pak, degree hari ini masih 4 juta loh. Masih 4 juta. Bang Boti izin untuk ke depan apakah ada manfaat koin DCT sebagai aset digital? Apakah mungkin DCT bisa dijadikan alat transaksi pembayaran atau untuk mengendorse produk atau tim olahraga? Mohon pencerahan. Kok tim olahraga Pak? Bapak ini pasti itu ya, Pak Giantoni lihat perusahaan sebelah ya. Dia jadi apa? Ngendorse tim sepak bola. Mungkin saja Pak ya. Jadi kalau Indonesia dia tidak boleh, kripto ini tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Itu yang pertama. Alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Kalau kita melakukan itu Pak, kita melanggar hukum. Itu tidak boleh. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Jadi nanti kita sudah punya caranya, bagaimana DCT ini bermanfaat dan bernilai tinggi. Jadi banyak orang yang membeli nantinya. Kenapa? Karena punya manfaat, dia punya utility yang memang digunakan oleh banyak orang nanti ke depannya. Tapi nanti satu-satu dulu ya. Kita urus dulu CMC kita lengkapi dulu izin-izin kita. Kantor kita pindah dulu ke yang bagus gitu kan. Sekarang kan kantor kita masih jelek Pak ya. Masih kecil ya. Nah, kita bikin kantor dulu nih 170 tingkat gitu kan. 70 pintu ke samping gitu kan. Ya 1:4 aja Pak ya. 1 bangunan 4 hektar lahan ya, gitu aja, simpel-simpel aja. Betul Bang, diajak staking nggak maunya minjem duit. Itu banyak Pak. Saya juga udah kayak bank nih kalau handphone. Teman-teman brand ambassador, national ambassador saya yakin juga begitu. Ya diajak staking nggak maunya minjem duit mulu ya kan. Biasa seperti itu. Tapi kalau kita punya teman yang mau pinjam duit Pak, jangan pinjemin. Saran saya jangan pinjemin, kasih aja seikhlasnya. Ya kalau minjemin nanti nggak balikin, orangnya hilang, putus silaturahimnya. Jangan dipinjemin, kasih aja. Kalau dia pinjam 1 juta, kasih aja 100-200 ribu. Yang penting ikhlas. Kalau Anda ikhlasnya 1 juta, ya udah, ini saya kasih 1 juta, nggak usah dibalikin, saya ikhlas. Saya kasih bukan minjemin, gitu aja Pak. Ya, saya yakin Anda orang-orang kaya semua kok, betul ya? Gitu. Oke, terima kasih, itu saja. Salam sejahtera Bapak Ibu ya. Semoga kita sama-sama cerdas dan kita sama-sama sejahtera. Oh, ini belum dijawab. Oke, saya jawab dulu. Dynasty Decoration. Oh, gimana berita-berita sekarang yang banyak menjatuhkan apa? Tentang cryptocurrency, Pak ya. Jadi yang harus diketahui Bapak Ibu ya, untuk di kripto Bitcoin, Ethereum, Bapak Ibu, biasanya akan banyak sentimen-sentimen negatif atau berita-berita negatif untuk membuat harganya turun. Mereka membuat itu, Pak, itu contoh nih, negara Cina mengilegalkan tentang A, B, C ya. Sebenarnya itu bukan mengilegalkan, Pak, itu memang berita-berita yang sudah terjadi dari tahun ke tahun, seperti itu aja beritanya. Memang setiap tahun itu seperti itu. Jadi
ilegal itu memang seperti itu. Nanti ketika harga turun, mereka yang akan membeli, bukan orang di luaran. Jadi akan mereka yang membuat berita itu negatif, mereka pun yang akan membelinya. Jadi itu hanya isu yang dibuat saja. Sama seperti ini, contoh nih, saya orang dalamnya Degree, contoh. Saya ngomong, Degree perusahaannya jelek, minggu depan tutup ini. Pemerintah sudah membuat bahwa Degree ini negatif, ini bla 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 bla. Anda kan pasti panik. Ketika Anda panik, berarti Anda akan menjual Degree Anda. Nah, ketika Anda jual, saya akan suruh trader saya untuk membeli Degree ini, menampung, membeli di harga yang murah. Anda jual, kami akan beli kembali. Jadi seperti itu. Boleh nanya lagi nih Pak, di pertengahan September harga sampai tembus 5,3 juta tapi sekarang turun ke 4 juta. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya karena banyak yang jual, maka harganya turun. Nah, gitu aja. Ya Pak ya. Kalau hari ini 4 juta, besok jadi 6 juta ya karena banyak yang beli, makanya harganya naik. Ya, kalau besok turun ke 2 juta, Anda silakan panik, Anda jual tokennya. Anda jual token Degree Anda, saya akan beli, Pak. Ya. Jadi jual naik turun itu biasa, kecuali contoh, harga Degree hari ini 4 juta. 2 tahun ke depan harganya masih tetap 4 juta. 2 tahun lagi tetap 4 juta. Itu bukan kripto, Pak. Itu namanya stablecoin. Itu virtual yang dibuat oleh Bapak Dobi, dibuat oleh Bapak Tanza, dibuat sama Bapak Cuncun. Itu bukan kripto, bukan blockchain namanya. Ya, itu stablecoin namanya. Itu virtual. Contoh kayak poin saldo di handphone Anda. Itu bisa dicetak terus, bisa diambil lagi ya. Nah, itu artinya itu bukan kripto, bukan blockchain. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya tutup ya. Saya mau meeting malam ini. Saya udah janji sama manajemen malam ini. Jam 10, jam 11. Oke, Bapak Ibu ya. Saya tutup ya. Pulsanya belum masuk. Tunggu aja, Pak. Ya, kalau pulsanya nggak masuk, chat di Facebook saya. Inbox di Facebook saya. Saya kirim langsung. Ya, thank you semuanya kawan-kawan. Silakan di-share video Facebook ini jika dirasa ada manfaatnya. Jika tidak dirasa manfaatnya, silakan bagikan informasinya ke teman keluarga Anda. Siapa tahu keluarga teman Anda itu lebih membutuhkan daripada Anda untuk informasinya, Bapak Ibu ya. Kami hanya membawakan informasi ini. Mohon maaf jika saya agak frontal membawakannya, karena ini edukasi yang kami keluarkan daripada PT Konami Digital Indonesia, supaya semuanya merata edukasinya sampai bawah, Bapak Ibu ya. Terima kasih, salam sukses dari saya. Salam dream come true. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, thank you.